Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa karimina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadza ila yaumin nahur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin. Allahumma allimna ilma warzuqna fahma. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus kita utamakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Pengasih dan tiada pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbilang, yang alhamdulillah telah melimpahkan kepada kita yaitu nikmat, sehingga alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia yaitu Majelis Al-Mansur. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salamnya emang pernatan ditazim wa takrib mudah-mudahan senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada Habibana Al-Karim tertinggi, paduka alam termulia, yakni baginda raja Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama salafus shalihin, umumnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya kelak nanti mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu pengajian, alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini kita semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melangkahkan kedua kaki ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal saleh bagi kita. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu pengajian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat takdim saya kepada ibu-ibu semua. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya senantiasa selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan berkahnya pengajian setiap hari Minggu sore ini, barangkali ada saudara kita yang sedang sakit di kampung Karangkopak ini, mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang sedang bisnis, yang sedang dagang, yang sedang usaha, yang sedang ikhtiar, semuanya bapak-bapaknya, mudah-mudahan dengan berkahnya pengajian tiap minggu, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu pengajian ayadakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya setiap hari, setiap menit, bahwasanya dunia ini semakin tua. Dari sejak zaman para nabi mengatakan Rasulullah SAW bahwa dunia ini sudah tua. Kalau misalkan dideskripsikan, dunia ini seperti nenek-nenek, artinya sudah tua. Yang namanya sudah tua itu berarti sebentar lagi akan selesai, akan game over, tamat, the end, gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, hari ini alam dunia, banyaknya problematika di dunia yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Islam, itulah yang mengandung terjadinya murkanya Allah. Dunia sudah tua, orang-orang sudah lalai kepada Tuhan. Maka terbuktilah di mana-mana bencana, gitu kan?
kemudian bencana di Cianjur, kemudian ada lagi di Garut gitu kan. Ada Sukabumi Bu? Ada. Cicurug di mana? Sukabumi. Itu ya Sukabumi akhir berapa? Itu adalah satu tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita. Allah tidak menghancurkan seluruhnya agar sebagiannya itu berpikir. Gitu kan? Agar sebagian orang itu berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dengan berbentuk gempa. Itu baru beberapa detik saja, Bu. Baru beberapa detik, 5 detik saja itu sudah hancur. Gitu kan? Ya, itu. Dan suatu saat nanti ketika alam dunia sudah hancur, sudah rapuh, sudah tidak ada dikarenakan kiamat, itu kan? Salah satu ciri kiamat itu banyak, Bu. Salah satu ciri kiamat itu misalkan rumah-rumah tinggi-tinggi, banyak pembangunan masjid tapi tidak ada penghuninya, banyak. Kemudian mabuk-mabukan dilegalkan, perzinahan di mana-mana, orang tidak malu lagi berzina ini itu. Itu salah satu ciri kiamat. Orang-orang nanti akan masuk Kristen lalu meninggal. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan setelah alam dunia ini hancur, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala, maka alam dunia hancur. Dan nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu, Bu, nanti itu matahari 7 hasta. Di atas kepala matahari. Hari ini kita bayangkan jam 12 siang kita panas-panasan 5 menit, 10 menit saja itu panas luar biasa. Apalagi nanti di padang mahsyar. Luar biasa. Sekarang kita bernaung di majelis pakai papayon, pakai kenteng gitu kan. Tapi nanti tidak akan ada naungan. Tidak ada, sementara nanti tidak ada. Sementara nanti matahari itu 7 hasta di atas kepala kita, paling di sini sampai sini. Tutung. Gitu kan? Dan kemudian ketika itu idas sama'un fatarat, ketika langit terbuka, wa iza kawakibun tasarat, planet-planet berjatuhan. Nanti kalau kiamat nih, langit akan terbuka, planet-planet berjatuhan. Wa izal biharu fujirat, lautan diledakkan, menyatu air laut dengan air tawar. Wa izal kuburu bu'asirat, segala yang mati nanti akan dibangkitkan kembali. Tuh, akan dimintakan pertanggungan jawab. Nah, ketika nanti di padang mahsyar itu ada 7 golongan, kata Rasulullah SAW, yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa, Bu? Ada 7 golongan. Inilah yang akan kita bahas pada sore hari ini. Sesuai dengan pesan-pesan suci Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tidak ada orang yang mendapatkan naungan illa zillu, terkecuali naungan Allah Subhanahu. Jadi nanti itu di padang mahsyar akan ada orang-orang yang mendapatkan naungan Allah. Jadi, Bu, batur maka panasan, awakna
panas tutung kabeuleuh di padang masar urang mah alhamdulillah insyaallah bakal aya iuh nama rek naon wae arek kasbes arek awan naon wae pokona naungan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mana yang 7 golongan ini? Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Nah, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu al-mutawasit bainal amroin. Tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri, middle, pertengahan, adil. Seperti raja-raja, khalifah, luar biasa adil. Para presiden yang adil, para menteri yang adil, pemimpin-pemimpin yang adil tersebut nanti di akhirat akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu, termasuk suami, gitu kan? Karena suami adalah seorang pemimpin, termasuk diri kita pribadi, diri kita juga adalah pemimpin. Memimpin jiwa raga, rajanya adalah hati. Anggota tubuh, tangan, kaki, mulut, mata, semuanya itu adalah anggota, disebut rakyat. Rajanya adalah hati. Tuh, jika hati benar-benar bersih, gitu kan? Kalau misalkan dikolaborasikan ke dalam intelektual sufi, kajian sufi masuk ke dalam jiwa bahwasanya diri kita itu adalah memimpin diri sendiri. Kalau di rumah itu berarti suami itu adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi perempuan. Jika suaminya adil, gitu kan, memberikan nafkah zahir batin, mengarahkan anak, mengarahkan istri kepada yang baik, maka suami tersebut akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi kalau misalkan seorang suami tidak adil di sini dalam perspektif Islam mengajarkan terhadap kebaikan. Kalau dalam lingkup suami tidak begini, Bu. Misalkan suami rajin ibadah ke masjid, alhamdulillah rajin, pengajian rajin, tapi istrinya tidak diarahkan untuk sholat misalkan, itu nanti jadi malapetaka. Karena satu kali istri tidak sholat, suami dapat dosanya. Tapi kalau suami tidak sholat, istri tidak dapat dosa. Enak tuh, Bu. Benar tidak? Kalau ibu punya suami misalkan auzubillah yang tidak sholat, tapi kewajiban ibu untuk menegurnya, kewajiban kita untuk mengarahkan, menyuruh untuk sholat. Tapi jika setelah diarahkan tidak mau sholat, no problem, bukan urusan kita. Yang penting kita gugur kewajiban untuk menyuruh sholat. Tapi kalau suami kemudian menyuruh istri tidak sholat, itu suami kebagian nanti dosanya. Bedanya. Nah, pemimpin-pemimpin yang adil ini itu tercermin dari masyarakatnya. Jika kita ingin melihat pemimpin kita adil atau tidak, lihat masyarakatnya. Jadi luar biasa, pemimpin itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan, ditanyakan terhadap apa yang dipimpinnya. Nanti presiden-presiden di akhirat kelak kita akan melihat dari mulai Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi, nanti bakal dipertontonkan nih di padang mahsyar nanti. Oh, nah itu presiden orang teh, euy. Gening kana neraka. Oh, berarti baheulana nauzubillah korupsi, teu adil, nauzubillah semua Euy, nah itu teh kiai teh nya. Kiai teh nu sok mingonan, gening kana neraka. Oh, berarti kiaina kiai su teu amal kana ilmu na kiai boga ilmu tapi teu diamalkeun. Eta teh naon? Dilaknat ku Gusti Allah. Tuh makan berat we jadi kiai teh. Li anna katimal ilmi malunun. Siapa orang yang menyembunyikan ilmu maka akan dilaknat oleh Allah.
Ibu punya ilmu, tidak diamalkan, tidak disampaikan, itu nanti akan dilaknat. Makanya baligu ani walau ayat, sampaikan kepadaku walau satu, sampaikan kepada siapapun walau satu ayat. Jadi tugas dakwah itu bukan hanya tugas ustadz, tapi kita semuanya, gitu kan? Itu kiai itu ya, kayak bakal heran anehnya. Nah, mudah-mudahan dengan bertatap muka hari ini, sore ini, ibu-ibu bisa mengenal saya bisa mengenal ibu-ibu. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita saling memberikan syafaat, amin ya Allah ya Rabbal. Itu Ustaz Arden asupan neraka, gitu kan? Datang ibu-ibu, ya Rob, dulu kita pernah ngaji bareng-bareng di Majelis Al Mansur. Saya bisa begini itu, bisa ibadah, alhamdulillah, ada arahan. Itu berkat dia. Tapi dia kenapa masuk neraka? Angkat ya Rob, angkat. Insya Allah akan diangkat oleh Allah Subhanahu. Begitupun anak-anak kita yang soleh. Ya Rob, kok orang tua saya masuk neraka, saya masuk surga, sementara saya dibiayai oleh orang tua, disekolahkan, dipesantrenkan, semuanya. Kalau saya tidak diarahkan oleh orang tua, bagaimana saya bisa ngaji, gitu kan? Bisa sekolah, bisa mondok, tidak berkat orang tua. Kendati pun orang tuanya waktu hidupnya itu jarang sholat, tapi peduli terhadap keluarga, insya Allah orang tersebut akan mendapatkan syafaat anaknya. Tapi bukan berarti orang tua mentang-mentang banyak uang sok ngaji, sekolah, udah, lalu beliau tidak ibadah, salah. Salah. Artinya seorang pemimpin, baik itu RT, RW, ada Bu RT, ada Bu RT, Bu RW, Pak RT, Pak RW, Pak Camat, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan, semuanya tidak ada gangguan dalam memimpin sebuah kaum. Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati Bu. Nah, insya Allah Bu RT, Bu RW, gitu kan, Bu Ustazah, semuanya, gitu kan, Pak Camat, Bupati, Presiden, Gubernur, semuanya insya Allah jika pemimpin itu adil, insya Allah akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu. Yang kedua, sabun nasyafi ibadatillahi ta'ala, yaitu anak muda yang selalu menumbuh kembangkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi golongan yang kedua ini adalah anak muda yang selalu beribadah kepada Allah dengan tekun, menumbuh kembangkan ibadahnya, gitu kan, anak muda. Karena setan yang mengganggu orang tua dengan anak muda itu beda. Anak muda itu kan syahwatnya masih gede Bu, rintangannya masih banyak ujiannya. Saya kan masih muda, nantilah ibadah mah ya, udah tua aja, masih lama. Padahal mati tidak tahu usia, meninggal tidak tahu usia. Tuh kan, alhamdulillah ibu-ibu rajin dalam beribadah. Waktu muda ibu-ibu alhamdulillah. Ini berarti YouTube-nya kepada anak muda, perempuan, laki-laki yang masih muda tapi selalu menumbuh kembangkan ibadah kepada Allah dengan serius. Nah, anak muda seperti ini akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil majlis, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, yaitu laki-laki. Di sini bab taklid artinya laki-laki ataupun perempuan yang hatinya selalu terkait dengan masjid, terkait dengan majlis ilmu. Nah, mudah-mudahan ini kita termasuk di dalamnya, amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu yang hatinya selalu terkait dengan majlis-majlis ilmu, alhamdulillah. Nah, orang seperti ini insya Allah akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu. Makanya kudu daek ngaji, kendati pun 1 minggu 1 kali mingguanan, alhamdulillah, gitu kan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, insya Allah.
Itu kan cinta terhadap majelis-majelis ilmu gitu, mencari ilmu, datang ke majelis pengajian, datang ke masjid. Anak muda yang cinta terhadap masjid, bapak-bapak yang cinta terhadap masjid, ibu-ibu yang cinta terhadap musola, cinta terhadap majelis ilmu. Nah, orang-orang seperti ini insya Allah akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masjid ini, majelis Al-Mansur ini nanti akan jadi saksi kita nanti di akhirat, bahwa kita setiap hari Minggu sore selalu mengaji. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Dua orang laki-laki saling menyayangi, saling mengasihi karena Allah. Ketika berkumpul karena Allah, ketika berpisah karena Allah. Artinya apa? Artinya ibu punya saudara perempuan, saling mengasihi karena Allah. Punya tetangga perempuan, saling mengasihi karena Allah. Artinya orang-orang yang selalu baik sosialnya dengan siapapun itu. Dengan tetangga baik, dengan saudara baik, dengan kakek, dengan nenek, dengan adik, dengan kakak, semuanya baik. Dengan tetangga baik, hubungannya baik. Saling mengasihi karena Allah, saling menyayangi karena Allah. Mudah-mudahan itu juga termasuk kita di dalamnya. Jangan seperti di komplek-komplek itu, rumah ini tidak tahu rumah ini siapa penghuninya, padahal satu barisan. Ini tidak tahu, ini tidak tahu, artinya tidak ada saling silaturahim. Silaturahmi tidak ada, harus saling mengasihi karena Allah. Begitupun suami istri, dua insan yang saling menyayangi karena Allah. Ketika berkumpul karena Allah, ketika berpisah juga karena Allah. Insya Allah orang seperti itu akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang kelima ya. Yang kelima, warajulun zakarallaha fi khalwatin fafadat ainahu, yaitu laki-laki ataupun perempuan yang senantiasa selalu berzikir kepada Allah fi khalwatin, dalam keadaan sepi. Malam-malam orang-orang tidur, kita bangun munajat kepada Allah.